Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekarang kita lanjutkan masuk bab baru ya, yaitu bab ke 22 ya, bab ke-22. Kemarin sudah selesai di bab ke-21, sekarang di halaman 103 ya. Sudah ketemu? Ya, silakan Ah Reza, kalian baca kitab ini. Ya. Sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila syirki. Nah, ini bab selanjutnya ya. Ini masih kalau di ini masih bagian keberapa? Robian ya. Kita lihat halaman 93. Jadi ada 4 bab ya. Berarti 19, 20, 21, 22. Berarti ini bab terakhir nih ya. Bab terakhir bagian yang keempat. Masih ingat kan halaman 93 ya, halaman 93. Jadi kita tuh masih dalam segmen atau kategori yang keempat, yaitu apa? Sababu kufri Bani Adam, yaitu sebab kufurnya Bani Adam. Itu ada berapa? Ada arba'atu abwabin ya, ada 4 bab. Berarti bab 19 sudah, bab 20 udah, bab 21 sudah di bulan lalu. Sekarang masuk ke bab 22 ya, bab ke-22. Jadi masih satu tema, yaitu apa? Sebab kufurnya Bani Adam ya. Nah, ini yang terakhir yaitu babu majaa fi himayatil Mustafa. Itu bab tentang himayah, itu penjagaan ya. Himayah ini penjagaan. Berarti penjagaan Mustafa, ini Nabi ya. Penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janabat tauhid ya. Bacanya janaba. Itu kenapa mansub sebagai maf'ul bih ya. Ya, jadi sisi janab itu artinya sisi al-janab itu maknanya al-janib. Al-janib itu sisi. Kalau misalnya kita bilang janabudar itu maknanya apa? Pelataran ya, pelataran rumah ya, atau janabul bait itu pelataran rumah ya. Sisi ya, janab itu sisi. Jadi fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid, penjagaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sisi-sisi tauhid ya, sisi-sisi tauhid. Wasaddihi kulla tariqin ya. Sadda ini penutup ya, saddahinya Nabi. Jadi dan penutupan Nabi, atau bahas enaknya terjemahnya gini, dan Nabi menutup gitu ya. Ini contoh sebenarnya kita belum belajar ya di Muyasar 3 sebenarnya. Jadi ini contoh saddihi itu kan saddi itu penutup, sad itu penutup, hi itu kan kembali ke Nabi, dan penutupannya gitu. Kalau letter lek. Tapi maknanya enggak begitu, maksudnya dan bagaimana Nabi menutup gitu. Kulla itu maf'ul bih ya. Kulla tariqin, dan bagaimana Nabi menutup kulla maf'ul bih setiap jalan ya. Kulla tariqin, setiap jalan. Yusilu ada jumlah fi'liyah, ada jumlah fi'liyah kan? Wasala yusilu kan? Ya, wasala yusilu.
Ada jumlah fi'liyah. Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fahiya sifah. Masih ingat? Jadi setiap jumlah kalau dia terletak setelah isim nakirah, torik kan nakirah kan? Setiap jalan yang jalan itu memiliki sifat apa? Menghantarkan ila syirki. Ya, jadi Nabi itu sampai-sampai apa? Dia seolah-olah tauhid itu dikelilingi oleh tembok gitu ya. Dikelilingi oleh tembok, jangan sampai ada yang masuk ya, berlapis-lapis gitu ya. Ditutup dengan rapat, jangan sampai ada celah yang menuju kesyirikan. Jadi gambarannya gitu, tauhid itu kayak dibentengin, ditutupin gitu ya. Nah, dengan cara apa ya banyak ya. Dengan cara apa nanti kita lihat. Lanjut, Mas Reza. Ja'a bihi. Ja'a bihi liyubayyin annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ala mani'an yamna'u min man yaqrabu hawla tauhidi himayatan muhkamatan walam yad'ul abwabi maftuhatan yaliju ilaiha min iya. Walakinnahu sadda kulla tariqin yusalu ila syirk. Ya, nah. Jadi bacanya ja'a bihi ya liyubayyina ya. Lamnya lam apa? Lamu taklil ya, bikin mansub kan? Bayyana yubayyinu, jadinya liyubayyina mansub. Jadi kenapa penulis mendatangkan bab ini? Yaitu liyubayyina, untuk menjelaskan annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala, menjadikan apa? Mani'an, sebuah pencegahan gitu ya. Tadi mani itu kan mana itu kan mencegah, mani'an. Jadi menjadikan satu pencegahan. Yamna'u, yang dia itu bisa mencegah man yuqarribu, orang-orang yang mendekat gitu. Kemana? Haulat tauhid. Ya, jadi bisa mencegah orang-orang yang mendekat sekitar tauhid ya, himayatan muhkamatan ya, berupa apa? Benteng. Himayah itu kan ya benteng, bisa juga maknanya benteng, penjagaan, muhkamatan, yang kokoh ya, yang kokoh. Jadi dari sisi ini ya, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ingin menjelaskan bahwa Nabi itu sampai seperti itu ya. Ya, beliau itu membuat dinding yang kokoh tadi ya. Ja'ala himayatan muhkamatan. Kemudian walam yad'ul abwaba ya maftuhatan, dan beliau tidak membiarkan pintu-pintu itu terbuka ya, pintu-pintu tauhid tadi itu terbuka ya. Jadi beliau tidak meninggalkan pintu-pintu terbuka satupun ya, yaliju ilaiha min sya'in ya. Jadi ya, beliau tidak membiarkan pintu-pintu terbuka ya, sehingga ada jalan keluar ya dari dinding tersebut ya, dari dinding tersebut. Walakinnahu, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sadda ya, mencegah kulla tariqin, setiap jalan yusalu ila syirki, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini kalau dari usul fikih itu namanya saddu az-zari'ah ya, saddu az-zari'ah bahasanya ya. Saddu ini sadda itu mencegah, zari'ah itu kerusakan ya. Jadi saddu az-zari'ah bahasanya itu menutup semua celah yang membuat atau yang mengantarkan kepada keharaman. Ini di usul fikih dibahas. Jadi kalau
bisa mengantarkan kepada syirik, itu langsung ditutup tuh. Ya, asalnya bisa jadi boleh, ya. Bahkan sesuatu yang tadinya misalnya disyariatkan karena adanya saddu dzari'ah ini, yang tadinya disyariatkan itu malah nggak dibolehkan, ya. Contoh itu ada di surat Al-An'am, ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ini larangan. Dan janganlah kamu memaki-maki sesembahan, ya, mereka yang mereka sembah selain Allah. Jadi di ayat ini, ya, di surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kamu memaki, ya, mencela sesembahan yang mereka sembah. Fayasubbullaha, nanti mereka itu akan balik menghina Allah. Misalnya kita, oh Yesus begini gitu, ya, di depan mukanya gitu. Dikatain balik nanti. Maksudnya fayasubbullaha, ya. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya, maka dia nanti akan balik mencela atau menghina Allah, ya, adwan bighairi ilm, dengan melampaui batas tanpa ilmu. Sekarang pertanyaannya, mencela sesembahan, ya, selain Allah itu nggak boleh apa boleh? Apa wajib? Wajib. Ya, para nabi itu dari awal itu, ya kan, melaknat sesembahannya Lata, Uzza, ya kan? Ya, istilahnya maka sampai dicela-cela lah, ya. Ya, secara asal. Nah, tapi karena ada dzari'ah, yaitu nanti kalau kita cela fayasubbullaha, maka dia akan balik mencela Allah adwan bighairi ilm, melampaui batas tanpa ilmu, jadi nggak boleh. Sesuatu yang tadinya wajib, ya, mencela sesembahan selain Allah itu kan wajib, ya, supaya orang-orang itu menjauh dari sesembahan itu. Tapi di kondisi ini, kalau kuat indikasinya menyebabkan Allah jadi dicela, ya, tanpa ilmu, tanpa batas, ya, maka itu jadi nggak boleh. Ini namanya saddu dzari'ah, ya, ini namanya saddu dzari'ah. Contoh yang lain, ini dalil, ya, dalil saddu dzari'ah. Contoh yang lain itu surat Al-Baqarah ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang beriman, ini ngomong ke sahabat, wahai orang yang beriman, wala taqulu, janganlah kamu berkata kepada Nabi ra'ina. Jadi kalau misalnya sahabat bilang ke Nabi ra'ina, itu artinya apa? Dengarkanlah, gitu, ya. Ya, jadi dengarkanlah atau perhatikanlah kami, gitu. Ra'ina, bisa ngomong ke Nabi nih. Ya Nabi, ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, ra'ina, misalnya kita kayak gitu. Dengarkanlah kami atau perhatikanlah kami. Nah, itu sesuatu yang mubah, artinya itu maknanya. Tapi dilarang sama Allah di ayat ini, wa qul unzurna wasma'u. Makanya dikasih alternatif, jangan ngomong ra'ina, tapi pakai kata apa? Pakai kata unzurna. Unzur itu kan artinya apa? Perhatikanlah kami. Unzurna. Misalnya ya Rasulullah unzurna. Ya, wa qulu unzurna wasma'u, atau pakai kata wasma'u, yaitu dengarkanlah kami, ya, wahai Nabi. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafir siksaan yang pedih. Nah, aslinya ra'ina itu boleh, maksudnya mubah aja. Kalau tadi kan mencela sesembahan yang selain Allah itu kan wajib. Tapi karena saddu dzari'ah malah jadi haram. Ini mah lebih bawah lagi, yaitu boleh, ya. Tapi jadi nggak boleh karena kenapa? Karena kalau ra'ina, ini sahabat ngomong ke Nabi ra'ina gitu, nanti kalau didengar oleh orang Yahudi itu bisa jadi bahan olok-olokan. Karena kalau orang di bahasa mereka atau orang Yahudi mendengar orang dipanggil ra'ina itu maknanya apa? Sama seperti makna ya ahmak gitu, wahai goblok gitu. Kayak gitu. Jadi kalau di orang Yahudi nangkepnya bisa kayak gitu. Jadi bahan olok-olokan. Sahabat Nabi ngatain nggak bagus gitu ke Nabi. Makanya menutup pintu
itu apa nama pintu kerusakan tadi. Makanya ganti aja pakai unzurna atau wasma'u atau isma'u ya. Ya, sebenarnya ro'ina artinya tadi, artinya sama. Tapi daripada nanti jadi bahan ejekan gitu kan, didengar sama orang Yahudi, wah nabinya dikatain bodoh gitu kan. Padahal bukan itu maksud para sahabat gitu ya. Nah, ini namanya sadzul dzariyah. Nah, jadi ya apalagi itu perkara yang boleh jadi haram ya. Jadi contoh ada perkara yang wajib malah jadi haram juga ya, karena ada sadzul dzariyah tadi. Nah, lanjut Mas Fauzi, adalilul awal wasani baca. Adalilul awal wasani wa qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Al-ayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Rawahu Abu Dawud bi isnad Dawuda bi isnadin hasan hasanin warwatu thiqat warwa tuhu thiqat. sikot. Nah, dalil yang pertama dan yang kedua ya, dalil yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dalil Al-Qur'an. Ya, coba dibuka itu surat At-Taubah ayat 128 ya. Ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, wa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum al-ayata. Kenapa mansub al-ayata? Itu takdirnya apa? Akmil al-ayah. Akmil al-ayah. Sempurnain ayatnya gitu. Ya, jadi kenapa mansub al-ayahnya maf'ul bih gitu. Takdirnya akmil al-ayata. Jadi masih ada lanjutannya itu, tapi nggak ditulis semua ya. Ma'anitum ya sampai situ. Karena lanjutannya apa? Ya. Azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Selesai itu. Ayat 128. Tapi masih nyambung ke ayat selanjutnya. Ya. Ini di ujung nih ya, di ujung surat Taubah nih. Jadi surat At-Taubah itu cuma sampai ayat 129 ya. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sampai situ ya. Karena nanti di sini di bawahnya itu syarahnya juga mensyarah ayat 129. Nanti antum bingung nanti kok nggak ada di ayat, ya harus dibuka di mushaf. Sebenarnya 128 129. Nah, laqad ja'akum sungguh ja'akum rasulun, sungguh seorang rasul ya, ja'akum telah datang kepada kalian ya. Atau sungguh seorang rasul min anfusikum dari diri kalian sendiri, maksudnya manusia gitu, bukan malaikat gitu kan. Rasulun min anfusikum ja'akum, datang kepada kalian. Bagaimana rasul itu? Azizun alaih ya. Pertama tadi sifatnya rasul itu apa? Min anfusikum ya. Kemudian azizun alaih, berat ya. Jadi seorang rasul ini berat ya, berat terasa. Azizun alaihi ma anittum ya, jadi berat sekali ya yang dirasakan oleh Nabi. Ma anittum, apa yang menjadi penderitaan kalian ya. Itu tuh Nabi ya. Nabi itu merasa berat. Aziz ya, azizun alaih, aziz sekali ya, alaih kepada Nabi. Ma anittum, apa-apa yang kalian derita ya, apa-apa yang kalian derita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Harisun alaikum, bahwasanya Nabi itu haris. Kalau punya anak namanya haris itu artinya apa? Sangat pengen gitu ya, apa namanya, ingin. Haris itu semangat.
Ya, sangat ingin alaikum kepada kalian apa? Bil mu'minin, ya. Sangat menginginkan ya kalian itu menjadi orang-orang yang beriman. Raufun rahim, dan sifatnya Nabi juga adalah sangat rauf itu belah kasihan gitu ya. Belas kasihan, amat belas kasihan, lagi penyayang. Ya, lagi penyayang kepada orang-orang yang mukmin. Nah, ini ayat 128. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu, janganlah kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, kuburan seperti kuburan. Itu dengan jarangnya salat, jarangnya baca Quran di dalam rumah. Itu. Wala taj'alu qabri aidan. Yang kedua, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Wassallu alayya, dan bersalawatlah kepada aku, fa inna salatakum, karena sungguhnya salawat kalian, tablughuni, itu akan sampai kepadaku, haitsu kuntum. Ini kan ya latihan di nomor berapa? Latihan 24 ya di buku kita, buku latihan baca kitab ya. Di latihan belasan kalau nggak salah. Berarti yang 4 langkah itu mengutip di sini ya, ngambil dari sini. Rawahu Abu Dawud, ya, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Wa ruwatuhu siqat. Ruwat itu jamak taksir dari rawi, dan rawi-rawinya itu siqat. Lanjut, Ustaz Apun, laqad ja'akum, baca. Ukidat itu fi'il. Sin tin. Al-qasamu al-muqaddaru. Ya, wallamu waqad. Ya. Nah, yang pertama itu membahas tadi yang ayat laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Ukidat, apa ukidat? Dari akada ya. Akada itu menguatkan. Akada yu'akidu ta'kidan. Akada yu'akidu ta'kidan. Ini majhul. Jadi ukida itu apa? Dikuatkan, majhul. Ya. Kemudian muannas, karena naibul fa'ilnya muannas. Itu ukidat jadinya. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya mana? Ukidat. Domir mustatir takdiruhu hiya, ya. Hiyanya kembali ke mana? Ada yang tahu hiyanya kembali ke mana? Ukidat. Kenapa enggak ukida aja? Kenapa ukidat di situ? Naibul fa'ilnya kan domir mustatir hiya. Nah, hiyanya ini ke siapa hiyanya? Baliknya ke mana? Artinya apa? Dikuatkan. Apa yang dikuatkan? Hah? Apa yang dikuatkan? Ayat maksudnya. Al-ayah gitu. Hiyanya balik ke al-ayah. Ini ayat 128 maksudnya. Ya kan? Nyari-nyari. Ya. Ukidat. Ayat ini dikuatkan bisalasin muakhidat, dengan 3 muakhidat, dengan 3 apa? Penguat. Ya, jadi ayat 128 ini tuh ada taukidnya tuh sampai 3 kali gitu, untuk menekankan bahwa Rasul yang dari jenis kalian itu datang kepada kalian gitu loh. Ya, ini makanya berasa itu mungkin kalau bagi orang-orang Arab ketika mendengar ini, orang-orang kafir Quraisy. Benar-benar ada 3. Apa saja? Pertama, al-qasamul muqaddar. Ada sumpah tuh sebenarnya. Ada sumpah. Kenapa? Karena sebelum lakot itu sebenarnya itu ada sumpah gitu, tapi dihapus ya. Jadi seolah-olah tuh di situ ada sumpah cuman dihapus. Sawallahi gitu.
laqad gitu kan biasanya. Wallahi laqad apa gitu misalnya. Demi Allah laqad gitu. Nah, tapi di Al-Qur'an enggak ada. Di ayat ini enggak kelihatan sumpahnya. Makanya muqaddar. Satu. Udah dikasih sumpah, yang kedua alam. Lam di situ lamu ya lam taukid. La itu maknanya sungguh. Ya, dua. Kemudian qad. Ya, qad itu sungguh lagi gitu. Wallahi sungguh-sungguh gitu kan. Rasul dia apa yang berasal dari kalian ya, sama-sama manusia gitu. Ja'akum gitu. Masih aja enggak percaya gitu kan. Masih aja enggak beriman. Lanjut, Ustaz yang kedua, min anfusikum, baca. Min anfusikum Ai basyarun. Basyar itu manusia. Jinsikum. Walakin kalau itu tamayasnya fiil. Kalau fiil walakin. Walakin tamayaza. Silakan. Bil wahyi wa fi qiraatin anfasi min anfasikum ya ai asyrafukum. Mumtaz. Mantap ini ya. Udah lancar. Ya, min anfusikum kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wa fi qiraatin, di qiraat yang lain ada yang baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Kalau anfus itu kan diri. Ada qiraat yang qiraat lain bacanya min anfas ya, bukan anfus. Min anfasikum ya. Nah, di sini min anfusikum kalau bi fathil ai basyarun. Anfus itu kan jiwa. Jadi maknanya basyar, manusia, min jinsikum dari jenis kalian. Walakin ya, tapi meskipun sama-sama manusia, sama-sama dari jenis kalian, walakin tamayyaza alaikum bil wahyi, tetapi beda dengan kalian karena Nabi itu dapat wahyu ya, karena Nabi itu dapat wahyu. Itu kalau bacanya anfus bidommil fa ya, dengan mendomahkan fa. Wa fi qiraatin, di sebagian qiraat ya, min anfasikum, bacanya anfas. Anfas itu artinya apa? Beda dengan anfus. Kalau anfus tadi kan jiwa ya, atau basyar ya, jinsun ya, jenis. Kalau anfas itu bi fathil fa'i, dengan memfathahkan fa, maknanya apa? Asyrafakum atau asyrafukum wa atqakum. Apa asyraf? Syarif apa? Tatang syarif. Mulia ya, yang paling mulia. Asyrafukum, yang paling mulia dari kalian, wa atqakum, dan paling bertakwa. Jadi kalau dibacanya anfus berarti tadinya maknanya basyar. Kalau dibacanya laqad ja'akum rasulun min anfasikum berarti seorang rasul yang paling mulia di antara kalian dan paling bertakwa di antara kalian. Itu ya. Sama aja sih sebenarnya, maknanya baik. Lanjut, Ustaz Ade, Azizun Ali, baca. Yasuku Bu Isa. Itu di majhulin bahasa Bu Isa berarti. Bu Isa bil Hanafiyati As-samahati. Iya. Azizun alaih, kalau diterjemahan itu apa maknanya? Azizun alaih. Aziz itu kan berat ya. Aziz itu ya maknanya diantaranya adalah berat. Azizun alaih, azizun alaih. Di sini maknanya yasyukku, syaqqa yasyukku. Syaqqa itu berat. Apa nama? Iya berat. Apa namanya ya? Selain berat tuh bagusnya
ya berat lah. Syaqqa yasyuqu itu berat. Yasyuqu alaih maksudnya apa? Beliau itu merasa berat ma yasyuqu alaikum, apa-apa yang kalian ya atau apa-apa yang kalian derita dari satu penderitaan yang berat. Jadi Nabi itu kalau umatnya merasakan penderitaan, Nabi itu lebih menderita lagi. Walihadza, oleh karena itu ya, jadi Rasul itu kan susah ya berat ya merasakan penderitaan umatnya. Bu Isa bil Hanafiyatis samahati, oleh karena itu beliau diutus dengan agama yang mudah. Agama ini mudah. Kalau agama yang dibawa dipikul Nabi berat juga, tambah berat kan. Makanya agama ini mudah. Lanjut. Harisun alaikum. Harisun alaikum. Zilun maslahatikum. Ya. Harisun tadi apa? Sangat ingin, alaikum sangat ingin kalian, maksudnya beriman, maksudnya badilun ghayatun juhduhu, ya maksudnya sangat mengerahkan dengan segala upaya, dengan puncak kesungguhan fi maslahatikum, untuk kemaslahatan kalian. Itu maksudnya kemaslahatan orang-orang beriman. Lanjut. Bil mu'minina takdimu masdar, takdimu haquhu at-ta'khiru yufidul hasra, ya memberikan faidah hasr. Dalilnya Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Ya. Wa bil mu'minina raufur rahim. Takdimu ma haqquhu ta'khir, mengedepankan apa-apa yang sebenarnya dia tuh haknya di belakang. Maksudnya apa? Itu jar majrurnya. Bil mu'minin itu kan mestinya di belakang. Jadi kalau ayatnya kita ganti dikit tuh, ma'anitum harisun alaikum raufur rahim bil mu'minin, gitu harusnya. Ya, jadi Nabi itu rauf rahim kepada siapa? Bil mu'minin. Jadi bil mu'minin jar majrurnya ini tuh kudunya di belakang. Tapi takdimu mahaquhu takhir, mengedepankan yang mestinya di belakang nih ke depan. Jadi apa? Alaikum bil mu'minina raufur rahim, apa? Yufidul hasra, memberikan faedah pembatasan. Jadi terjemahnya gini, hanya kepada orang-orang berimanlah raufun rahim. Nabi itu sangat amat belas kasihan, lagi maha penyayang. Soalnya kalau bacanya raufun rahim bil mu'minin, Nabi amat belas kasihan dan paham penyayang dengan orang beriman, bisa jadi juga belas kasihan juga kepada orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi makanya takdimu mahaquhu takhir, jadi mengedepankan yang mestinya di belakang ditarik ke depan itu ngasih pembatasan, ya. Maknanya itu. Maksudnya bi ghairil mu'minin syadid. Maksudnya selain ke orang beriman tuh syadid, Nabi itu keras. Dalilnya apa? Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, ya, asyidda'u 'alal kuffar, ya. Jadi Nabi itu sangat keras, ya. Jadi Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama dengan Nabi, maksudnya para sahabat, gimana mereka itu? Asyidda'u 'alal kuffar, bukan keras, tegas gitu ya. Asyidda'u 'alal kuffar. Jadi Nabi dan para sahabat itu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tetapi sangat
saling menyayangi di antara mereka. Ini surat apa? Surat Al-Fatah ya, surat Al-Fatah ayat 29. Jadi banyak faidah itu ya nahwunya ya. Jadi itu memang sering tuh ya. Takdimu mahaqquhu takhir itu yufidul hasr. Itu apa kaidah itu? Itu kaidah ya di garis bawahin. Baik, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.